Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui pujian ini, kami datang bersama menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwasanya kami adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memohon terus uluran tangan-Mu untuk menjamah setiap kami ya Tuhan. Bahkan kami memohon terus kepekaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan, boleh kami terus dihantarkan, boleh kami terus diperbaharui dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini ya Tuhan, boleh menjadi hidup yang memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Engkau. Bukankah kami adalah orang-orang yang telah jauh kepada Engkau? Namun oleh karena kasih-Mu yang sempurna dan kekal itu, terus menghampiri kami, menjamah setiap kami, memulihkan keberadaan setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan sebagian daripada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama atau menggumuli satu tema, yaitu satu di dalam Kristus. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu di dalam Kristus memang tidaklah gampang untuk boleh kita terapkan, karena di dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang-kadang yang menghalangi kita, bahkan yang menghambat kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita hari demi hari, sehingga boleh kita semakin hari semakin dewasa di dalam iman kita. Perbedaan-perbedaan yang ada tentunya tidak menghalangi kita untuk boleh kita datang kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah iman dan percaya kita, Ia menerima setiap keberadaan kita, bahkan menjadikan kita anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Bunyinya demikian. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Berbunyi demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saudara, di dalam dunia ini ada kelompok-kelompok tertentu yang dibangun atas dasar karena sama-sama. Misalnya hobinya sama,
Contohnya Ono sekarang ini saudara, karena hobi sepedaan sekarang ini saudara, ada komunitas saudara ya. Jadi di tengah-tengah komunitas sepedaan itu sekarang itu mereka saling menerima satu dengan yang lain, ya. Jadi mereka karena hobi yang sama. Contohnya yang kedua, misalnya kalau umpamanya ada hobinya, hobi nonton, saudara ya. Ada yang hobi nonton, saudara. Nah, di dalam membentuk satu komunitas, karena sama-sama hobi, lalu mereka membentuk komunitas itu. Atau hobi menyimpan atau mengambil satu barang-barang antik, membeli barang-barang antik. Jadi dia membentuk satu komunitas juga. Sehingga dengan hobi yang sama saling menerima satu dengan yang lain, ya. Ada hobi untuk bermain musik. Nah, hobinya sama. Sehingga mereka menerima satu dengan yang lain. Ada komunitas mungkin pemancing ya saudara, pemancing ikan saudara, hobi mancing. Akhirnya mereka membentuk satu komunitas untuk memancing saudara. Semua itu tidak salah saudara ya, komunitas-komunitas yang dibangun. Tetapi saudara, komunitas yang dibangun atas hobi, atas kesukaan, atau atas keinginan-keinginan tertentu saudara, sifatnya itu hanya sementara. Ya, ada yang dibangun atas latar belakang yang sama, suku dan ras, sehingga mereka membentuk satu komunitas. Tapi semuanya itu tidak salah, hanya saja sifatnya itu sementara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di tengah-tengah komunitas itu terjadi satu percekcokan, sudah langsung bagaimana? Buyar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya kita bisa melihat kita menggumulkan satu tema, yaitu satu di dalam Kristus. Satu di dalam Kristus. Sebelum saya menguraikan hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bisa merenungkan kembali apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya yang berlatar belakang Yudaisme, atau yang di dalam Alkitab kita itu sesungguhnya mereka itu sudah percaya kepada Tuhan, namun di tengah-tengah percayaan mereka itu mereka menambahkan sesuatu, yaitu hukum Taurat. Atau saudara, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka menganggap tidak hanya cukup iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus, tetapi harus ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Maka Paulus itu menegur mereka yang memiliki satu pemahaman yang demikian, pemikiran-pemikiran yang demikian. Itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Bahkan tidak jarang mereka itu sebenarnya beralih dari hal-hal yang lain, dari iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka beralih kepada hal-hal yang lain. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya di dalam pasal yang pertama itu begitu keras Rasul Paulus menegur mereka, menasehati mereka. Firman Tuhan itu menegur mereka. Tapi tentunya menegur dengan lemah lembut di sini, walaupun mungkin pedas saudara. Tetapi itu karena lahir dari kasih sayangnya kepada mereka. Karena perhatian mereka kepada jemaat itu, supaya jemaat itu jangan berjalan di dalam koridor yang salah, di dalam pemahaman yang salah. Itu sebabnya saudaraku di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama itu Paulus melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus menegaskan kepada mereka, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menegur mereka, menasehati mereka dengan tegas. Seolah-olah saudara di tengah-tengah perjalanan iman mereka ada sesuatu hal yang menarik, hal yang lain saudara. Iman kepada Yesus Kristus plus ditambahkan sesuatu hal. Sehingga Paulus mengingatkan mereka, bagaimana mungkin hal itu mempesona dirimu?
Sehingga engkau tertarik dengan hal-hal yang lain itu. Bukankah Yesus itu sudah nyata di depanmu? Sudah engkau menaruh iman dan percayamu kepada engkau. Bahkan bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi saudara, ini sangat tegas sekali disampaikan. Antara iman atau janji, sebenarnya janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Dan Abraham menerima janji itu. Allah lah yang berjanji mengadakan perjanjian itu sendiri kepada Abraham. Maka Abraham hanya menerima dengan iman. Menerima janji yang diberikan itu oleh Allah kepada Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara ada dua hal di sini. Janji yang diberikan kepada Abraham, dan yang kedua berkaitan dengan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Antara janji Allah itu lebih awal saudara, diberikan kepada Abraham, dan hanya Abraham menerima janji itu. Sedangkan saudaraku, hukum Taurat itu 430 tahun kemudian barulah diberikan kepada Musa ketika umat Israel itu keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Saudara, ini berkaitan janji dan hukum, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, saudara. Dia memberikan satu contoh, dia memberikan satu perumpamaan sehari-hari. Dia bilang begini, di dalam ayat yang ke-15. Dia bilang begini saudara ya. Lanjut aja supaya tidak memakan waktu yang lama. Ayat yang ke-15 dia berkata demikian. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Oke. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, diambil satu contoh sehari-hari, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Maksud dari kata ini sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ada satu perjanjian sebenarnya. Pernah mengadakan satu surat perjanjian Bapak Ibu? Nah, kalau umpamanya wasiat kepada anak gitu saudara ya. Ya. Jadi setelah orang itu menerima, maksudnya contohnya saya memberikan wasiat gitu saudara. Nah dia hanya bisa menerima apa yang sudah saya janjikan itu. Jadi itu satu gambaran sebenarnya, gambaran dari janji Allah kepada Abraham. Karena melalui Abraham itu, melalui keturunannya itu, mereka akan menerima janji. Yaitu keturunannya di sini yaitu Yesus Kristus. Nah di dalam Yesus Kristus itu mereka menerima janji. Janji apa itu? Bahwa mereka melalui Kristus nantinya mereka akan mendapatkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jenis perjanjian di sini saudara, di mana hanya satu pihak yang berjanji ke pihak yang lain. Jadi janji itu biasanya dipenuhi pada saat tertentu. Misalnya ini Bapak Ibu ya, setelah si pewaris meninggal, ya, perjanjian yang dinyatakan oleh Paulus, kalau di dalam bagian firman Tuhan ini jenis perjanjian itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi kalau umpamanya memberikan satu wasiat atau janji, maka itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Setelah meninggal atau setelah tidak ada, maka dia yang menerima janji itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dipakai oleh Paulus di sini. Di mana saudara Allah berjanji dari
dan kita menerima. Allah lah yang berjanji, bahkan Allah sendiri yang membuat janji itu kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Kristus. Atau Allah yang berjanji dan dia menerima, dan kita yang menerima. Abraham hanya menerima janji itu melalui apa? Melalui iman, tidak dengan yang lain. Allah selalu memenuhi janji-janjinya. Jadi saudara, itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwasanya Allah sendiri yang memberikan janji itu, maka Abraham hanya menerima dengan iman. Maksudnya saudara, yaitu janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Makanya tadi saya mengatakan duluan janji diberikan kepada siapa tadi? Abraham. Abraham hanya menerima tentang janji itu. Lalu kemudian saudara, maka Allah memberikan hukum Taurat atau 10 hukum sebenarnya di Gunung Sinai setelah mereka atau pasca mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Paulus di dalam bagian ini saudara membandingkan saudara ya, memberikan satu penjelasan bahwasanya janji itu tidak mungkin membatalkan dengan adanya hukum Taurat itu. Tidak mungkin. Itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu Paulus menjelaskan hal itu. Apakah pemenuhan janji membatalkan hukum Taurat? Tidak. Paulus juga menyampaikan bahwasanya atau menuliskan hal itu tentang hal ini saudara. Bahwa di dalam Roma pasal yang keempat Roma pasal yang ketiga ayat 31. Yang menyampaikan bahwa adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tidak. Kalau demikian saudara, kan Tuhan tak kasih janji kepada Abraham bahwa melalui nanti keturunannya yaitu Yesus Kristus, dengan iman kepada Yesus Kristus itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Lalu di tengah-tengah perjalanannya Tuhan kasih hukum Taurat atau 10 hukum di Gunung Sinai. Dengan tulisan tangan Allah sendiri, dengan dalam dua loh batu. Saudara, apakah Allah menyingkirkan hukum setelah memenuhi janjinya? Kira-kira kan Tuhan kasih berjanji dia tadi. Kita hanya menerima atau Abraham menerima. Lalu di tengah-tengah perjalanannya Tuhan kasih hukum. 10 hukum yang ditulis oleh tangan Allah sendiri dalam dua loh batu. Apakah dengan hukum itu langsung tersingkirnya janji itu? Dia bilang tidak. Jangan salah paham. Sekalipun hukum itu diberikan, bukan berarti janji itu langsung hilang, saudara. Tidak. Tetap saudara, keselamatan adalah melalui iman dalam janji. Jadi hukum tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi dia kontraskan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan. Sedangkan hukum itu tetap ada dan tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi dua hal yang boleh kita lihat di sini, saudara. Di sisi yang lain, iman tidak membatalkan hukum Taurat. Tidak membatalkan hukum. Namun di sisi yang lain bisa kita melihat, lalu apa fungsi atau apa maksud dari hukum itu? Tuhan kasih. Kalau hukum itu tidak menyelamatkan, fungsinya apa? Gunanya apa? Betul ya Bapak Ibu ya? Apa gunanya? Sehingga Tuhan kasih hukum itu kepada umatnya. Nah, Paulus menjelaskan hal itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Ia berkata demikian. Ayat 18, saya bacakan ayat 17 dulu sampai ayat 18. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Oke.
tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, benar, yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sama sekali loh, sudah tidak. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Timbul pertanyaan bukan? Kita tanya, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Sehingga dia mengatakan dia tambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Bahkan lebih lanjut untuk menyampaikan hal itu. Kalau demikian apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Apa sih maksudnya ini? Apa artinya? Saudara, perjanjian itu sepihak. Tetap ingat ya saudara, Bapak Ibu. Jadi hal itu tidak tergantung pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Tidak sama sekali. Itu maksud Paulus di dalam ayat yang ke-19. Hukum Taurat diberikan atau hukum itu diperkenalkan, disampaikan kepada mereka untuk apa? Untuk menunjukkan tentang keberdosaan manusia. Jadi melalui hukum itu sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak hanya sekedar memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi maksudnya di sini saudara, bahwasanya kita tidak mampu melepaskan kita dari belenggu ikatan dosa itu. Saudara, begitu mengerikan ya. Bisa lihat dosa itu tetapi tidak bisa kita lepaskan. Bisa menyadari begitu mengerikan dosa itu melalui hukum tadi, tapi kita tidak bisa, tidak ada daya kita untuk melepaskan diri kita. Tidak ada kekuatan untuk melepaskan dari belenggunya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan di sini. Dia mengatakan sampai datang keturunan yang berarti apa sebenarnya? Bahwa hukum Taurat tidak lagi dibutuhkan setelah Kristus datang. Keturunan di sini maksudnya keturunan janji dari Abraham tadi, bahwasanya melalui keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Kalau tadi saudara hukum itu hanya sekedar apa? Penuntun. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi pengawal sampai apa? Sampai pribadi itu datang. Yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau demikian timbul satu pertanyaan lagi. Kalau demikian apakah maksud hukum Taurat? Apa maksudnya? Apa gunanya? Sehingga tadi dikatakan ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantar. Artinya apa sebenarnya? Galatia melalui hukum itu atau Rasul Paulus menyampaikan hukum Taurat itu lebih dari sekedar mengisi kekosongan dari kurang lebih 430 tahun setelah janji Sinai sampai penggenapan Kristus. Jadi dia itu hanya sekedar pengawal untuk melindungi, menjaga umat Tuhan itu dari ketidaktaatan mereka. Hukum Taurat itu berfungsi untuk mengawal mereka sampai Kristus itu datang. Jadi kalau umpamanya gambarannya itu hanya bayang-bayang saudara ya. Bayang-bayang. Kalau umpamanya aslinya itu sudah datang, perlu bayang-bayang enggak? Enggak perlu dong. Perlu yang aslinya dong. Kita percaya kepada yang aslinya, tidak perlu lagi percaya kepada hukum itu sendiri.
yang merupakan bayang-bayang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Allah adalah satu gambaran dari karakter Allah itu sendiri. Jadi pada awalnya saudara, hukum diberikan kepada manusia sebagai sarana standar panutan, sebagai standar ketaatan kita. Bukan untuk kita selamat, bukan. Standar ketaatan kita. Supaya kita selamat harus beriman kepada yang dijanjikan tadi melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat sangat indah sekali ketika Paulus mengatakan ayat yang ke-20, seorang pengantar bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Ayat 21, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Bisa kita memahaminya. Jadi fungsinya apa sih hukum Taurat tadi? Tidak hanya sekedar memperlihatkan tentang keberadaan kita, bahwa kita adalah orang berdosa. Di sisi yang lain bahwasanya memang kita sadar tentang hal itu melalui hukum itu, tetapi kita tidak mampu, tidak berdaya untuk melepaskan kita dari segala cacat celah kita, bahkan keberdosaan kita. Hanya diperlihatkan. Tidak ada daya kita. Oleh sebab itu kita hanya membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kita hanya membutuhkan anugerah dari Tuhan. Tentunya melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan. Oleh karena itu saudara, di dalam ayat yang ke-23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Maksudnya iman di sini bukan iman dalam hal ini iman yang kita percayai saudara, tetapi maksudnya apa? Kristus yang dijanjikan itu. Sebelum Kristus datang, seolah-olah kita sudah dikawal, digiring semua, dikurung di dalamnya. Sampai nanti Kristus datang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-23, ayat 24. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Lihat saudara ya, dia menuntun kita, mengarahkan kita di sana karena memang kita tidak mampu melepaskan kita dari segala belenggu kita. Dia mengarahkan kita sampai kita menaruh iman dan percaya kita kepada Dia yang dijanjikan itu yang dapat melepaskan kita. Nah, melalui Kristus itu bisa kita mendapatkan pembenaran. Melalui Kristus kita mendapatkan pengudusan, penyucian dari segala kesalahan kita. Sehingga setiap orang yang percaya tadi, saudara, Allah menerima mereka sebagai anggota keluarga kerajaannya. Lihat di sini saudara. Yang menyatukan kita saudara bukan lagi hobi tadi, bukan karena kesamaan status sosial, bukan karena kita sama-sama latar belakang yang sama, tetapi yang menyatukan kita apa saudara? Iman di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan tentang keistimewaan dari janji itu.
Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada siapa? Tadi kepada siapa? Kepada Abraham. Dengan janji itu yang mengimani hal itu. Hal yang sama loh saudara yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian yang terakhir itu ayat yang ke-25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maksudnya apa? Kita tidak lagi berada di bawah kungkungan hukum Taurat itu. Karena apa? Karena Kristus itu telah datang. Bayang-bayang itu tidak lagi berada di depan kita, tetapi pribadi yang sesungguhnya itu sudah ada, sudah datang. Jadi di sini saudaraku kita melihat bahwasanya Kristus telah datang. Bahkan dia telah mati di atas kayu salib. Memberikan dirinya untuk setiap kita yang beriman kepada dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-23 sampai 24 itu, bahwasanya kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang hukum Taurat itu, tetapi kita di bawah ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk boleh kita renungkan bersama-sama. Bahwasanya kita anak-anak Tuhan, masih tidak kita menjalani hukum itu? Masih, saudara ya. Tetapi tujuan kita bukan untuk supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita senantiasa berjalan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bukan lagi berdasarkan hukum, tetapi hukum kasih karunia, kemurahan Tuhan. Di dalam segala sesuatu hal, sehingga boleh kita dipersatukan di dalam ikatan satu dengan yang lain. Bukan lagi dibawa atau bukan lagi karena daging tadi, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Itu sebabnya saudara ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang berikutnya, bahwasanya setiap orang yang menerima Kristus, mempercayai, menaruh iman pengharapannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak hanya saja mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat itu, tetapi mereka dijadikan anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 26 dia berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bisa kita perhatikan saudara, dari berbagai macam suku dan ras, dari segala abad dan zaman, orang yang menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Kristus, mereka adalah anak-anak Tuhan. Hebat ya. Dari berbagai macam suku dan ras, putih, coklat, hitam kulitnya, semua disatukan di dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh karena apa? Iman dan pengharapan kita kepada siapa? Kepada Kristus. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan, lalu kita menjadi ahli waris kerajaannya. Saudara, ini adalah satu kekaguman kita. Dari berbagai macam latar belakang suku dan ras tadi, dari berbagai macam bahasa yang berbeda, dari bersekian banyak perbedaan. Ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan olehnya. Tidak hanya sekedar dibenarkan, kita disatukan di dalam ikatan persekutuan dengan Tuhan. Dari sekian banyak orang, dari zaman ke zaman,
dari generasi ke generasi. Tuhan satukan kita. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Saudara, sungguh satu kegaguman kita, bukan? Dia menerima kita. Dia telah membebaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan itu. Sehingga kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam hal apa? Bebas untuk melayani Allah. Bebas memuliakan Tuhan. Bebas untuk memuji Tuhan. Tidak kita sedang dikungkung. Bukan karena rasa ketakutan yang kita lakukan, bukan. Tetapi bebas. Dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Dengan penuh sukacita untuk melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan karena takut dihukum oleh Tuhan. Beda ya saudara ya. Kalau hukum tadi seolah-olah diintimidasi, kamu loh bersalah. Tapi sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka sesungguhnya itu adalah satu kebebasan karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Maka tidak heran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam pasal-pasal berikutnya nantinya, janganlah pergunakan kemerdekaanmu itu di dalam hal-hal yang tidak baik. Memang kamu sudah dimerdekakan, memang kamu sudah dibebaskan, kamu sudah diampuni segala kesalahannya. Tetapi jangan kamu pergunakan lagi kebebasanmu itu untuk hidup dan berbuat dalam dosa. Hebat ya. Sukacita enggak saudara? Sukacita loh saudara. Artinya anugerah, oleh karena iman kepada Yesus Kristus aku mendapatkan anugerah dan keselamatan. Maka aku mengisi hari-hari kebebasanku itu. Aku bebas untuk melayani Dia, aku bebas memuji Tuhan, aku bebas melakukan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidupku. Bukan karena ketakutan, karena dihukum. Tapi karena memang itu yang saya lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Membalas cinta kasih Tuhan yang besar. Paulus melanjutkan dengan iman kepada Yesus Kristus itu secara gender itu tidak ada perbedaan. Tetapi fungsi kita harus berjalan sesuai dengan masing-masing. Di dalam ayat yang ke-28 saudara ya. Dia bilang begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Umpamanya ini Bapak Ibu ya, ini contoh ya. Kan kita ini ada dari berbagai macam latar belakang yang berbeda bukan? Lalu kita dipersatukan di dalam gereja Tuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kira-kira ya saudara, kan di antara kita itu ada beda-beda jabatannya. Ono yang mungkin direktur utama, ono yang karyawan. Kira-kira secara dengan iman langsung hilang semua itu? Enggak, tetapi status kita adalah sama-sama orang berdosa, sama-sama di hadapan Tuhan yang menerima kemurahan Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, laki-laki dan perempuan di sini, kalau pada zaman dulu saudara, laki-laki seorang orang yang kuat. Sedangkan perempuan dianggap orang yang lemah. Tidak saudara, laki-laki dan perempuan sama-sama di hadapan Tuhan harus menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya sesuai dengan apa? Panggilannya masing-masing. Hebat ya saudara. Jadi laki-laki melakukan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Jadi tidak harus sama gendernya, oleh perempuan harus menjadi laki-laki, tidak saudara ya. Maksudnya apa? Masing-masing kita sebagai orang-orang yang telah disatukan oleh Tuhan dalam persekutuan yang kekal dengan Dia. Bahwasanya kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Ya kalau laki-laki bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab seperti itu juga perempuan. Dia harus bertanggung jawab sesuai dengan panggilannya. Indah bukan? Mungkin saja kita tetap karyawan yang jadi masalah. Tetapi kita adalah sama-sama anak-anak Tuhan. Kita adalah sama-sama orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan.
Kita adalah sama-sama orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang telah mendapatkan kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Makanya saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, jadi tidak ada lagi penyekat oleh karena suku dan ras. Ketika mereka beriman di dalam Kristus Tuhan, mereka menaruh iman percaya mereka sudah mendapatkan keselamatan itu, bahkan dijadikan ahli waris kerajaan itu, menjadi bagian satu keluarga kerajaan Allah. Maka perbedaan tadi, latar belakang itu tidak menjadi penghambat, tidak menjadi tembok untuk mereka tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Justru dari perbedaan tadi antara satu dengan yang lain, mereka saling menyatakan kasih mereka kepada satu dengan yang lain. Seperti halnya Kristus telah menyatakan kasih-Nya, bahkan memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi setiap kami. Amin Bapak Ibu ya. Coba bayangkan itu sudah. Jadi perbedaan gender tadi, perbedaan suku dan ras itu tidak menjadi tembok, tidak menjadi penghalang untuk kita saling apa? Saling melayani satu dengan yang lain. Justru sebagai anggota keluarga tadi yang terdiri dari berbagai macam suku dan ras, bahasa, berbeda gendernya, tapi justru itu kesempatan untuk apa? Menyatakan cinta kasih kita, perhatian kita satu dengan yang lain. Maukah Bapak Ibu? Itu sebabnya Paulus mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Secara lahiriah loh, bukan kita keturunan Abraham, tapi keturunan secara rohani. Kita adalah menjadi bagian anggota keluarga kerajaan Allah satu dengan yang lain oleh karena iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah dijanjikan itu untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sadarkah kita bahwa kita satu di dalam Kristus yang menyatukan kita, bukan karena kesukaan tadi, bukan karena hobi yang sama, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita melayani Tuhan bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mau melayani Dia karena mau belajar mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi takut karena kita takut nanti dihukum sehingga saya tidak berbuat dosa. Takut dihukumnya, saudara. Bukan, saudara. Kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah beriman, yang telah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memproklamirkan iman kita kepada Tuhan melalui baptisan air. Takut kita itu bukan takut karena dihukum, tapi kita mau menghormati Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi kalau umpamanya di kantor, ya aku tidak melakukan sesuatu hal yang keliru atau sesuatu hal yang tak terpuji. Karena apa? Karena aku mengasihi Tuhan. Beda ya, kalau takut itu seolah-olah waduh takut ini takut itu segala macam. Beda saudara. Jadi spirit kita itu mengasihi Tuhan. Kalau yang pertama tadi spiritnya itu karena dia melakukan sesuatu karena takut. Beda ya saudara ya. Nah itulah orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Mereka melakukan karena takut dihukum. Sedangkan kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Saya melakukan ini karena aku mengasihi engkau, karena satu keluarga kerajaan Allah. Aku memperhatikan engkau satu dengan yang lain, karena memang itu yang harus saya lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita hari demi hari, Bapak Ibu ya. Untuk boleh kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan kita
Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bahwasanya kami satu bukan karena hobi yang sama, bukan karena latar belakang yang sama, tetapi karena iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi kami, bahkan yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih Kristus itu yang dinyatakan melalui salib-Mu, bahkan kematian-Mu, menjadi hal satu-satunya yang menjadi kekaguman kami di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang lain yang menarik kami dari iman kami kepada Engkau, kami tetap teguh. Kami tetap menaruh pengharapan dan percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan telah berbicara melalui kebenaran firman-Mu pada pagi dan siang hari. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian kecil dari firman-Mu ini. Ingatkan terus kami ya Tuhan, perbaharui terus pemahaman pengertian kami, supaya hidup kami boleh kami memperkenankan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seterusnya kami serahkan kepada Bapak Diaken Sugeng Wicaksono untuk menyampaikan warta gereja.